Oke, thank you teman-teman. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore nih teman-teman. Kita kembali lagi nih di kelas BGS. Nah, ini aku ketemu Kak Aisyah nih. Dia ada di hari Minggu kemarin ya Kak Aisyah. Gak apa-apa ya. Kemarin salah grup. Tapi gak apa-apa. Hari ini kelasnya sudah benar nih di hari Sabtu di jadwalnya. Nah, untuk hari ini mungkin kita ulas dulu ya, teman-teman. Ulas dulu yang materi kemarin. Apakah ada kendala? Kita cek tugas-tugasnya. Apakah teman-teman udah ngerjain atau belum nih? Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian nih, teman-teman. Untuk hari ini kita bakalan materi tentang warna, color grade. Nah, terus di sini aku mau share screen ini nih, teman-teman. Persis konsep. Ada ya? Ya. Nah, hari ini aku mau ngecek nih tugas teman-teman sama mungkin ya teman-teman ada yang nggak bisa buka nggak akun Algonovanya. Soalnya aku lihat ke Anaya ini kelempar nih untuk akunnya di BOku. Ini bisa dibuka nggak ya Kak Anaya? Boleh on mic Kak Anaya? Mam, mau. Halo Ica. Sorry, kita kan login. Anaya, halo tes. Suara aku terdengar nggak Kak Anaya? Terdengar. Nah, Kak Anaya, aku mau nanya dong yang akun Algonovanya udah bisa kebuka belum? Hmm? Bisa nih, Kak. Bentar ya. Aku share screen apa? Apa gimana? Eh, ini Ica, nama ininya Zoom-nya Ica atau apa? Ica, iya aku ganti jadi Felisa ya, Kak. Oh ya, ganti jadi Felisa dulu ya. Oke, aku mau nanya ke Anaya dulu nih, sebentar ya. Loginnya, loginnya. Bisa. Oke, kenapa ini? Saya bingung dikit Pak, loginnya. Loginnya itu eh Bukan speaker, Kak. boleh share screen ke Anaya? Saya mau ini, bukan speaker. Mana? Sebentar ya, Kak Oh, coba Felisa. dulu. Satu-satu kita ceknya. Aku mau nanya dulu nih ke Anaya. Ehm, coba share screen boleh? Kita mau cek-cek dulu nih teman-teman. Nah, di awal pembelajaran kita biasanya gitu dulu, cross-check dulu nih untuk lesson-lesson ini. Boleh share screen? Atau kalau Kak Anaya ini masih rusak ya Oh, si di belakang mic-nya, jadi nanti diklik di audio, oh, di belakang. terus itu ke bagian ini. Oke, nggak apa-apa. Coba kita cek. Dan mana? Nah, terus ke kursus. Oh, ini masih matutoring, Kak Anaya. Matutoring, Chandra Guma ini. Heeh. Diklik aja akunnya, diklik. Udah. Terus keluar. Tapi yang ini yang matematika hafal kan login kata sandinya? Nah, oke. Boleh dikeluarkan aja. Terus kamu login pakai akun ini, akun yang dikasih Algonova untuk yang DGS. Coba. Enggak sih. Kalau nggak salah itu Jadi akun Saya stop karena sharing dulu yang ya, Pak. itu satu sebentar aku aplikasi minta dan cek filter. dulu. Yang Anaya 11 kalau nggak salah. Double AA-nya kecil. Yang depan, yang A paling depan, huruf depan itu double A-nya. Terus yang paling belakang A-nya juga double. Nah, terus passwordnya itu 1726. Oke, ya ditunggu. Nah, coba ke Anaya ke kursus.
Waduh, ini nggak ada. Nah, ini maksudku yang tadi, Kak. Nah, oke. Ini Kak Anaya boleh chat aku secara personal. Kendala yang ininya kursusnya di screenshot aja. Habis itu nanti aku bakalan hubungin customer service. Nah, nanti dari customer service-nya biasanya ngasih nomor ke aku. Nanti aku drop ke Kak Anaya. Oke? Oke, thank you. Nah, sekarang kita mau cek punya ke siapa nih? Kita cek dulu nih. Ada yang masih belum sekian. Untuk Faisal Hussein. Faisal, ada kendala nggak di tugas yang satu itu? Yang bintang sama yang nomor satu? Belum Kak, dari kemarin Hah? dikerjain lagi fokus ulangan dari kemarin jadi ini Oh, fokus ulangan. Oke. Tapi ada kendala nggak nanti? Kira-kira pas udah buka? insya Allah nggak ada lah. Oh, nggak ada ya, insya Allah. Aman ya? Oke, Iya aman. nanti boleh dikerjakan setelah pertemuan ini, nggak apa-apa ya? Nah, Iya aku Kak. cuma mau ngecek-ngecek nih, kira-kira ada yang masih kesulitan nggak nih sama si tugas-tugasnya. Oke, thank you Kak Faisal. Kita ke Felicia. Aku mau cek dulu nih. Oh iya Kak Felicia, untuk yang tugas pertama ini aku lihat masih ada yang kosong nih. Nah, Tadi ada kerjakan kendala belum? nggak Felicia? Tadi nggak kerjakan. Ah, Semangat di tidur. share screen aja, nanti aku bantu cek. Gak apa-apa. Nggak tadi mau banget. Oke, aku bantu. Di share screen aja akun Algonovanya, Felisa. Nah, itu yang nomor satu diklik. Heeh. Nah, itu yang nomor satu diklik lagi. Itu masih ada yang belum tuh. Ada kendala nggak di sini saat pengerjaan ya? Kenapa nggak dikerjakan? Kalau ada kendala, nggak masalah. Nanti aku bantu. Laptop Kalau misalnya kapan lagi? Kak Felisa kemarin ada kendala, misalkan ada ulangan nih ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bisa dikerjakan nanti gitu. Iya, Setelah apa namanya ulangan setelah lagi. pembelajaran ini nanti boleh dicicil gitu dengan tugas yang lain. Oke, ada kendala nggak? Coba dibuka yang nomor satu, klik Satu. aja yang satu di atas, Ih, kamu yang ini loh. buka ya. Oh, ups, salah, sebentar. Ganti dulu colornya. Ah, bener yang satu tadi pengantar, membuat gambar, klik. Nah, terus ke yang ini nih, yang aku lingkarin. Nah, itu ada nggak yang aku Oh, lingkarin di atas? Pilihan satu, yang kiri, kiri nak di atas. gambar. Nah, yang itu. Nah, ini tugasnya. Nanti Oh, cara cara melampirkan si format gambarnya itu pakai link di bawah ini. Diklik, apa? diklik ke sini. Bentar ya, aku ganti warnanya. Nih, dilampirkan di sini nih. Nanti ikuti aja untuk tata caranya. Hmm. Oke, aman ya, Kak Felisa? Aman ya? Oke, Aman. Kak Ica ambil minum dulu. Oke, boleh, John. Ya, Terus boleh dipegang di belakang. kembali ke tampilan awal. Baik, tampilan awal. Felisa. Mana? Cara kembali ke tampilan awal, Kak Felisa klik yang tanda panah nih. Nah, betul. Nah, terus itu ada tugas bintang. Hmm. Yang bintang apa yang terjadi, diklik aja. Nah, Jadi itu sama ini. nanti Felisa klik yang ini. Set, set, dibaca pelan-pelan tuh. Nah, itu kan ganti warna hijau tuh. Sekarang Kak Felisa bisa lanjut ke selanjutnya tuh. Klik selanjutnya. Nah, gitu Kak Felisa. Nanti lakukan hal yang sama ya kalau misalnya nemu cache kayak yang tadi ini apaan gitu. Oh, yang ini tuh sebenarnya pembukaan sebelum ada soal gitu. Jadi ada tuh baca materi dulu, nanti ada soalnya itu apa. Itu berkaitan dengan materi sebelumnya biasanya soal-soalnya. Oke, tapi kalau misalnya nggak di skip juga nggak masalah karena ini ada di modul yang aku kirim Kalau tiap misalnya pertemuan. untuk Setelah belajar. pertemuan, nah itu bisa Kak Felisa
cek aja dari modulnya. Kalau misalnya, ah ini mah udah selesai, oke, tinggal aku klik selanjutnya aja gitu. Coba diklik selanjutnya, Kak Felisa. Nah, ini soal-soalnya di sini itu jawaban. Jawabannya itu bisa mengandung tiga jawaban benar atau misal dua jawaban yang benar. Jadi pilihan ganda nih. Pilihannya itu bisa dua atau bisa empat. Andain menurutmu benar. Itu yang benarnya. Nah, oke Kak Felisa, ini boleh dikerjakan habis pertemuan juga nggak masalah ya. Iya deh, nanti aja. Oke, thank you Kak Felisa. Baik. Semangat ya. Iya. Boleh di stop share screen, aku mau lanjut ke Yang, teman-teman yang lain yang nih. merah, yang merah. Oke, tadi Kak Gabriel ini izin. Oke, kita ke Jannah Aisyah. Kak Aisyah. Kak Aisyah. Namanya benar kan ya? Jannah Aisyah. Atau ya? Sebenarnya kurang Raudatulnya aja. Oh, Rodatul Jannah Aisyah. Aisyah Raudatul Jannah. Oh, Aisyah Rodatul Jannah. Cuman belum diinput ya kemarin. Pas Iya, daftar. Oke, jadi gak apa-apa. Aisyah Jannah Aku aja, kurang Raudatulnya. eh, eh, aku panggil Kak Aisyah deh ya. Oke. Untuk dekorasi sendiri gambarnya benar. Oke, ini benar gambarnya untuk Anaya. Mantap Kak Anaya, keren. Berarti untuk texturing sama gelap terangnya udah dapet nih. Wah, aku bangga sih sama teman-teman ini. Keren, keren, keren. Oke, Aisyah, ini aku cek ya di modulku di back office. Ini yang game permulaan belum dibuka ya sama yang tugas satu. Itu ada kendala nggak? Sama yang ke bintang itu, Aisyah. Yang bintang nomor satu perasaan udah aku selesaiin. Coba di share screen. Yang nomor satu ya? Share screen aja dulu. Nanti kita cek. Kira-kira apa nih yang belum? Kira-kira apa ini? Oh, keren nih. Juga sih. Ini. Sebentar, masih loading. Nah, itu satu belum itu sama kamu. Yang ini nih yang paling kiri. Iya. Nah, yang catatan diklik dulu. Nah, yang itu. Nah, yang ini dilampirkan. Disuruh bikin Gimana? apa itu? Nah, udah hapus. Simpan hasilnya dalam format XCF. Kemudian simpan gambar itu sebagai foto dalam format JPG. Kirim pekerjaan di ketika ini dan tampilkan di Hell of Fame. Tahu kan Hell of Fame itu di mana? Yang ini ya? Hell of Fame itu kalau misalnya Kak Aisyah kembali ke awal, diklik yang itu lagi. Ini disilang aja nih, ketutupan tabnya. Mana? Disilang aja. Yang aku tandai di kanan atas. Disilang itu. Nah, tuh baru kelihatan. Tuh ada Hell of Fame di atas Oh samping ini. kursus. Betul. Nah, di situ. Nah, di sini bisa upload nih, teman-teman. Uploadnya di sini, nanti linknya itu diklik kanan, ditaruh di kursus jawabannya, gitu. Ini tuh kayak Google Drive-nya Algonova. Tapi teman-teman yang lain juga bisa lihat nih, kayak misalnya karya-karya teman-teman dari mulai modul apa? Modul yang ikut DGS, modul yang ikut RB atau game design, ada yang VIP, semua mereka taruhnya di sini. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa upload di sini. Nah, ini tuh kayak Google Drive. Coba di klik kanan di HelloFan. Kalau nggak ke akun deh, sebentar. Aku cek dulu. Sebentar, aku cek terus aku gitu ya. Sebentar ya. Nah, oke. Terus Aisyah klik yang desain grafis itu yang profil Aisyah, yang profile, yang ini loh.
Waduh, Aisyah nge-lag kah? Atau gimana? Oh iya nge-lag kayaknya. Kita tunggu dulu. Tunggu. Oke. Aku Yang mana sampai. tadi? Klik yang profil kamu, Aisyah. Kom kah? Oh ini. Mm-mm. Di Hell of Fame itu setahuku bisa nambahin ini nih. Nambahin Lagi. gambar. Bentar ya. Ke desain. Oke, sebentar. Loh, kok tombol plusnya hilang ya? Sebentar, sebentar. Oh, Tombol plusnya belum ada nih. Lihat, sebentar ya. Ini juga 960. Coba ke yang itu tuh, ke kanan. Di kananmu mana? itu profil kamu ketutup pojokan yang di nah iya itu diklik di halaman profil. Ada? Ini. Ah, biru juga tingkat ini tingkat ini. Hmm, ada kan? Kenapa? Aku udah cek sih. Apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu Aisyah simpan di drive, nanti link drive-nya dimasukkan ke ini ya, ke yang kursus itu. Link drive mana? Ini hasil pekerjaannya nanti, kalau udah selesai. Tahu kan cara lampirkannya? Kalau nggak tahu, nanti aku ajarin nih. Caranya gini nih. Oke, boleh stop share screen dulu. Cek share screenku ya. Nih, aku stop participant sharing. Nice. Oke, nih, teman-teman. Kalau misalnya bingung ya untuk yang tugas ini ngelampirin linknya seperti apa, nanti aku kasih tips nih caranya. Nggak pakai di Health Plan juga nggak masalah. Nantinya, ini ada alternatif. Ada Apa alternatif. lah? Kita Kok pakai yang tiba-tiba namanya hilang Drive. lagi dia? Klik escape. Nah, ini aku share screen sedikit cara nambahkan linknya. Apa ya? Escape, escape, escape. Mana? Nah, ada kan share screen tuh, teman-teman? Oh, Nah, ada. teman-teman caranya itu Ah, simple udah roh. kayak gitu. Nih, teman-teman jangan lupa Mana lagi nge-lag? buka Ah, Drive, Drive ya, Google teman-teman. Biasanya itu ada di pojok sini. Terus cari bacaannya Drive. Nah, itu teman-teman buat folder baru aja. Tambahkan folder baru. Nah, baru. Nah, ini folder baru. Nama foldernya misal Algo Nova. Algo Nova terus dibuat. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini kan ada tuh foldernya. Nah, habis itu teman-teman upload gambarnya di sini. Misal aku mau ke ini dulu. Upload file dulu di download. Misal aku pakai ini. Ya, terus sih. Ah. Oh, mati ya share screen-nya. Nah, misal ini. Nah, cara melampirkannya gini, teman-teman. Kalau misalnya pakai Google Drive, caranya itu klik yang titik tiga ini. Nah, terus kan ini bagikan. Di sini kan ada bagikan, ada salin link. Klik yang bagikan. Nah, yang ini jangan lupa dihapus yang dibatasinya jadi siapa aja yang memiliki link. Nah, kalau udah begini, nanti sama sistem atau sama aku bisa dilihat proyeknya. Kalau misalnya ini masih dalam bentuk nggak bisa dilihat atau private, nah ini tuh
nggak bakalan bisa dinilai. Otomatis si drive-nya nggak bisa dibuka filenya gitu. Nah, ini kan udah nih. Habis itu diklik, bagikan. Nah, habis itu salin link. Linknya disalin, terus lampirkan di sini. Kayak gini. Set. Nah, habis itu klik yang ini. Baru dicentang. Oke? Ada yang kesulitan nggak sampai di sini? Cara upload di apa namanya? Di platform Algonovanya. Aman ya? Oke, nanti dilakukan seperti itu aja, Aisyah. Pakai drive, terus dibuat file drive-nya. Nah, nanti file yang sudah kamu buat atau desain yang kamu buat taruh di drive. Habis itu salin linknya, terus lampirkan di tugas lesson 1. Seperti itu. Oke, aku lanjut. Habis Kak Aisyah, aku mau ke Joan. Kita cek Joan. Joanne ini ada 2 yang belum selesai. Ada kendala nggak, Joan? Halo, tes. Joan? Enggak sih, Kak. Ada kendala nggak? Kenapa belum diselesaikan? Kenapa ya? Oh, kemarin tuh ada acara terus lupa. Oh, iya nggak apa-apa. Nanti sehabis pembelajaran bisa diselesaikan ya. Bisa. Oke, thank you, Joan. Oke, aku langsung lanjut aja. Lumayan ada kesibukannya teman-teman yang lain. Gak apa-apa. Masih aku tunggu. Terus kita ke eh, Kak Selu, kamar Selu. Halo, Kak Selu. Halo, Halo, boleh on cam, Kak Selu. apa? Boleh on cam. Oke, thank you. Oh iya, Kak Selo. Kemarin ada tugas kan ya dari apa namanya dari sistem. Nah, akun Algonovanya ada kendala nggak dari tugas-tugasnya yang kemarin? Apa? Ada kendala nggak dari tugas-tugasnya kemarin? Oh, kendala tugas apa? Kak Selo coba share screen akun Algonovanya ya kayak tadi. Enggak, Oke. share screen Ah, ah, di betul. di Algon apa? Ah, ah. Yang ini. Aku mau cek. Nah, sebentar. Lagi loading, lagi loading. Nah, yang nomor 1. Betul, Nak. Yang itu. Nah, yang 1. Nah, ini tugas-tugasnya. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ya, itu bikin bola atau bola sendiri atau apa? Nah, untuk polanya itu ada di kiri. Coba yang hijau diklik. Yang ini loh. Icon hijau. Nah, betul. Diklik gambarnya. Nah, itu bisa kamu unduh bolanya. Jadi bisa ambil bolanya ke game. Ambil bolanya, taruh di games. Nah, nanti Aku udah tahu. Selo itu bikin polanya ngikutin ini. Nah, kan kalau di game itu ada yang namanya layer ya. Nah, layer si bolanya ini bisa Selo tutup gitu. Bisa Selo lihat nih gelap terangnya kayak gimana. Belum paham ya untuk masalah layer ya? Bet Ah, sedikit. nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke gamesnya kok, materi hari ini. Oke. Thank you, Kak Celo. Nanti untuk sisa tugasnya bisa dikerjakan di rumah ya. Nggak apa-apa kalau misalnya masih terkendala teman-teman yang lain ya untuk tugas-tugasnya. Masih ada yang, Kak, aku kesulitan bikin tugasnya kayak lupa atau gimana. Nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman kerjakan sebisanya sampai mana. Nah, nanti kan ada report bulanan setiap 4 lesson selesai, 4 kali kita pertemuan nanti aku bakalan ngasih yang namanya itu report bulanan. Nah, di report bulanan itu penilaiannya dari mana? Dari tugas-tugas yang teman-teman kerjakan di sini, satu, kehadiran, sama keaktifan di kelas. Ketika kalian bingung, ketika kalian lagi ada praktik, itu boleh sekalian showcase atau nanya-nanya, nggak masalah. Itu masuk ke penilaian kalian nantinya. Nah, aku harapkan teman-teman aktif dan juga ketika ada kendala atau misalnya teman-teman pengen showcase nih, aku udah bisa bikin ini kak, aku udah sampai ke sini kak. Nah itu nggak apa-apa. Itu nanti masuk ke poin penilaian. Nah,
enaknya di kursus Algonova, kalian itu ada yang namanya AlgoCoin. Nah, AlgoCoin itu apa? AlgoCoin itu bisa ditukar menjadi berbagai macam. Nanti untuk Bagus. panduan AlgoCoin itu bakal aku sampaikan seperti ini. Oke, thank you Selo. Berarti udah paham ya? Oh, Yang belum selesai itu bisa dikerjakan nanti aja nggak apa-apa ya? oh, coba bikin bolanya ini Mm-mm. kayak gini. Jadi Selo itu ikuti perintah yang ada di modulnya. Gam Itu apa? Nomor satu coba pen- dikit. pedang gambar atau yang debodol? Gambarnya. Coba yang buka nomor satu. Nah, ini. Nah, Yang ini. berarti Kak Selo ikutin yang mode profesional, membuat gambar di kertas kosong. Jadi nggak ikutin bantuan pola. Bantuan pola tuh kayak misalnya upload gambarnya, jadi kan ngikutin ya si gambarnya. Nah, Kak Selo itu bisa tanpa menggunakan bantuan pola itu bolanya. Jadi langsung bikin buletan terus digelap terangin gitu. Oh, jadi kayak bikin profesional. Betul. Terus pakai gelap terang. Ini pasti pakai monokrom ya kalau yang tugas satu. Jadi masih hitam putih gitu. Oh, oke Ah, deh. oke, thank you Selo. Ya, Aku lanjutnya ke yang lain ya. Boleh di stop share screen. Oke, aku mau lanjut ke Kak. Sebentar. deh. Jadi Aida Nurfala. Aida itu ada nggak ya Aida? Oh ada. Aida? Halo tes. Halo Aida. Semester Gimana Aida? Ada kesulitan nggak di tugas-tugasnya yang kemarin? baru loading. Halo Ding, oke. Ini Aida, aku cek di eh, tugas pertama sama yang bintang itu masih kosong. Sempat dikerjakan karena Mm-mm. ujian. Karena ujian. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti kerjakannya setelah pembelajaran nggak apa-apa ya, dikejar. Tapi pelan-pelan aja. Ingat teman-teman, di sini itu sistemnya nggak usah buru-buru. Kerjakannya pelan-pelan aja. Karena yang aku lihat ya untuk DGS dan seterusnya itu, untuk tugas-tugas yang akan datang itu pasti ringan. Ringannya itu kayak misalnya hanya bikin ini bola atau piramid gitu. Nah, bikinnya itu cuma sekali upload gambar, sisanya kalian cuma buka-buka si modulnya. Contoh nih, aku ada share screen nih teman-teman. Aku mau share screen dulu. Nih. Nih teman-teman, ke depannya itu teman-teman bisa lihat nih, walaupun ini kelihatannya kayak, waduh, kok ini 10 nomor ya, kok ini banyak ya. Tapi tenang aja teman-teman, nggak semuanya itu soal kalau dibuka. Ada yang instruksi, ada yang ngasih tahu cara pengisiannya bagaimana gitu. Misal nomor satu kan ini ada tempat-tempat di mana desain grafis dipakai. Nah, desain grafis itu digunakan pakai apa aja? Itu ada di modul pertama yang aku kirim setelah pembelajaran di minggu kemarin. Itu bisa nyontek di situ teman-teman. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, kalau yang ini itu pilihannya bisa banyak nih. Hmm. Nanti kalau misalnya udah selesai, dicentang. Karena percobanya ada 2 kali, nah, harus hati-hati. Kira-kira yang benar gimana ya? Gitu. Terus kalau misalnya yang pilihan kayak gini, itu kita drag and drop. Kayak gini. Drag and drop. Misalkan udah benar, baru dicentang. Nah, kayak gitu. Terus ada pilihan yang seperti ini. Set, set. Nah, bisa di reset. Kalau kata teman-teman gini, oh iya, ini kayaknya salah deh. Bisa di reset. Nah, ini tugas yang bagian-bagian ini, yang esai biasanya. Nah, ini baru tugasnya praktik. Caranya itu yang kayak tadi. Kalau misalnya teman-teman belum bisa upload di Hell of Fame, itu teman-teman bisa pakai yang namanya Google Drive.
Caranya itu klik yang ini, masukkan dulu filenya, FBX-nya, fotonya ke Drive, di-upload. Nah, habis itu pilih yang namanya itu bagikan. Nah, gitu teman-teman. Terus kita lanjut. Nah, itu teman-teman. Nah, sisanya itu sama. Kadang ada yang tiga tuh tugas-tugasnya. Dan gak semuanya itu soal. Jadi kita pelan-pelan aja ya untuk ngerjainnya. Terus mengejar nih eh, pencapaian yang akan kita capai di G- DGS ini. Oke, terus stop share. Oke, untuk Aida sudah. Aku mau lanjut ke Kak setelah Aida. Kurniawan Putri Sofia. Putri Sofia Kurniawan. Ada nggak ya untuk Kak Putri? Mungkin? Ya, Iya. Gimana Kak? Ada kendala nggak sih di tugas kemarin? Eh, kemarin saya tidak hadir karena Heeh. aku ini murid pindahan. Sebenarnya udah Oh, perpindahan. Oke. murid pindahan dari itu kelasnya Kak Naufal. Oh, Kak Noval. Oke, oke. Kak Putri untuk yang ini eh boleh share screen? Aku mau pandu nih. Takutnya ada yang kesulitan di sini cara pakainya. Oke, sebentar. Oke. Oh. Eh, Widih, udah main digital. Keren, keren, keren. Ke Google, akun Algonovanya, Learn, Algonova kursus. Naufal. Oke, kursus. Ini nih. Yoi. Nah, yang satu diklik, yang pengantar desain. Nah, nanti eh, Kak Sofia, aku manggilnya Sofia atau Putri? Enak ya? Sofia dan Putri. Sofia, oke, Kak Sofia, aku mau ngasih tahu nih. Di sini kan tugasnya nggak berat ya, pelan-pelan aja ngerjainnya. Hah? Bisa di rumah sehabis pembelajaran, boleh ketika pembelajaran hari ini. Misalkan sekarang masuk ke lesson 2, berarti kita nggak bakalan fokus ke yang ini, nyelesain yang ini, oke? Kayak gitu. Nanti Oke. kita bisa langsung. Nanti kalau misalnya Kak Sofia nemuin ada yang kesulitan, Kak ini nemuin brush tool di mana ya? Kak ini cara duplicate layer atau misalnya penggabungan layer dan lain-lain itu di mana ya? Nah nanti bisa tanya ke aku gitu. Oh, Jadi kalau misalnya materi satu ini masih dasar, Kak Sofia. Oke, iya. thank you. Ku lanjut ke yang lain ya. Boleh di stop share screen-nya. Kita ke KLku. Yudika Sinaga. KL kok ada nggak? Ah, Halo KL kok. Boleh on cam. Aku nggak bisa lihat nih. kendala ngerjain PR-nya ya. Ada nggak? Ada banyak. Ada apa tuh? Coba Ada disampaikan. PR-nya. Terus ini Ah, kendalanya masalahnya aku editor, Kak. edit. Editor maksudnya? Editor di TikTok. Oh, oke oke aku paham. Coba kamu share screen. Yang Nah, si ini ya, akun Algonova. Keren yang nih. apa? Aku nemu konten kreator nih di DGS. Soalnya kalau Maksud, TikTok aku biasanya bikin konten untuk game ini, game developer. Aku bikin iklan buat gameku sendiri sama teman-teman. Oke, KL kok klik. Yang ini tuh apa ya kesulitannya? Cara pakai gamesnya kah atau gimana? di gamesnya aja. Gamesnya aja. Oke, nanti aku masuk ke materi games nih hari ini kebetulan. Nanti KL kok diikutin aja. Gambarnya nggak apa-apa nih. Aku ngasih tahu ke teman-teman kalau seni menggambar itu oke lah. Kita itu kan punya bakat dan juga ini ya kerja keras masing-masing. Jadi ada kemampuannya juga. Kalau misalnya gambar teman-teman ini merasa agak kurang bagus atau misalnya agak kurang eh apa ya kurang presisi nggak masalah. Jadi yang penting itu teman-teman
paham dasarnya aja, paham dasarnya, tahu teknisnya. Nanti kalau misalnya dasar-dasarnya bisa, nanti teman-teman bisa expand gitu. Jadi jangan khawatir, nggak bakalan aku nilai, ah ini jelek banget, aku kasih nilai kecil. Nggak gitu kalau di sini. Pokoknya semua karya itu aku kasih nilai tinggi. Yang penting itu kalian udah berusaha, satu. Yang kedua itu kalian konsisten, dan yang ketiga itu kalian semangat untuk ngerjainnya. Gitu teman-teman. Oke, Kak kok gimana? Ya. Aman? Oke, nanti aku masuk ke materi ya. Aku bantu nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke... Ada yang belum? Belum dipanggil? Aman semua ya? Felisa udah, Faisal. Faisal juga udah. Ya. Oke. Karena sudah semua, itu sedikit intermezzo atau pengenalan yang sebelumnya dulu. Kita langsung masuk ke materi. Nanti di jam 5 kita bakalan istirahat, rehat sejenak. Karena kalau misalnya belajar terus, aku takutnya kita burn out. Gitu, teman-teman. Oke, aku masuk ke materi dulu. Kita pengenalan tentang cahaya, bayangan, dan dasar-dasar bermain dengan warna. Nah, kayak gimana sih, Kak? Ini dia. Oke, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah pembelajaran, boleh langsung on mic atau raise hand. Nanti boleh langsung bicara. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke dasar-dasar bayangan dan warna. Karena kita ada yang namanya itu diharuskan belajar materi dulu sebelum praktik gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah belajar tentang warna dasar gitu ya di sekolahnya mungkin atau pernah ngeliat desain-desain grafis itu gimana cara mainin harmoni warna tuh gimana, warna yang cocok tuh seperti apa. Terus kemarin kan kita udah latihan tuh cara nentuin gelap terang dari monokrom. Nah, itu bisa jadi pacuan kita pakai warna yang lain gitu teman-teman. Oke, aku mau lanjut aja. Nah, oke, di sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya itu tentang warna cerah dan juga warna gelap. Masih sama kayak materi yang lalu, di mana kita kalau melihat sebuah objek, itu pasti ada yang namanya titik gelap dari sebuah warna, ada yang titik terang dari sebuah warna. Cara ngeharmoniinnya atau melihatnya kayak gimana, kita harus tahu dulu yang namanya itu si sinar matahari atau pencahayaan yang masuk itu dari mana. Gitu, teman. Contohnya, aku di sini mau ngasih sebentar. Kemarin tuh ada. Nah, misal aku punya ini. Kita ibaratkan si lingkaran ini bola matahari. Oke. Nah, si matahari ini adalah si pencahayaan atau center. Biasanya di sini itu bakalan ada yang namanya si cahaya masuk ke dalam sebuah objek dan si benda yang terkena cahaya, misalkan yang ini, ketika kena cahaya dia akan lebih eh, berwarna, berwarna cerah atau warnanya itu naik saturasinya. Oke, kalau misalnya si warna ini, kenapa sih yang warna ini gelap? Karena dia adalah si shadow-nya atau bayangan yang tidak terkena si cahaya itu sendiri. Makanya si warna ini akan menjadi gelap. Gitu, teman-teman. Ini teori dasar, tapi nggak apa-apa, aku ulangi aja. Oke, aku lanjut ke selanjutnya. Nah, terus tadi Kak Elko ya yang tentang ini gimana sih caranya menggunakan di platform. Nah, nanti di platform juga sama. Kita ada yang namanya tools penghapus. Loh, kok ini soal bilang? Ada tools penghapus. Nah, tools penghapus ini yang nanti bakalan ngebuat desain teman-teman itu rapih dengan cara disedir pelan-pelan, dihapus pelan-pelan bagian sisi-sisinya yang kelihatan kurang bagus. Nah, misalnya ini ada bagian agak menonjol nih, nanti tinggal pakai tool penghapus dirapihkan. Gitu, teman-teman. Nanti aku ajarkan tekniknya di game. Sementara kita belajar teorinya dulu. Karena itu keharusan. Oke, habis itu hari ini nih, teman-teman. Kita bakalan kenalan nih yang namanya layer, kontras warna,
dan juga warna itu sendiri. Nah, terus teman-teman biasanya kalau masalah warna itu teman-teman tahu color gear nggak atau color palette? Ada yang udah pernah belajar belum? Color palette ini. Gimana? Udah ya? Aman? Nah, oke, ini disebutnya color palette atau susunan warna yang ada di dalam komponen desain. Nah, biasanya para desainer itu memisahkan dulu nih warna-warna apa aja gitu yang bakalan mereka pakai. Bentuknya itu kayak palet. Kalau misalnya teman-teman bicara tentang palet itu, aku kepikirannya kayak misalnya kita punya lukisan, kanvas, ya, kanvas. Nah, kanvas itu biasanya kan setiap seniman ada yang namanya tempat buat naruh catnya di bawahnya. Nah, tempat naruh catnya itu disebutnya ini paletnya, palet colornya. Tapi kalau misalnya bahasa desainnya, tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu kalau sebagai desainer disebutnya palet sih, palet warna. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Kita kalau misalnya mau gambar buah seri atau yang kayak tadi tuh, apel lah misalnya ya, sebuah apel, itu kan pasti kita lihat ada yang bercahayanya. Nah, kita cek dulu nih, apel. Kita pakai contoh buah apel. Open image. Nah, aku mau pakai ini deh. Nah, kita lihat ya di buah apel ini. Nah, buah apel ini kan bisa kita lihat ada yang warna gelap kan, ada yang gelap nih di bagian ini, ada yang terang tuh yang di tengah-tengah, ada juga yang sedikit terang. Nah, inilah fungsinya yang namanya shadow yang waktu kita pelajarin di materi sebelumnya. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman ada yang baru join, ada yang masih kurang mengerti di materi sebelumnya, nanti aku ajarkan lagi cara buat nerka-nerka nih pakai perasaan teman-teman untuk di mana si pencahayaannya. Kalau misalnya teman-teman masih kesulitan tentang warna ini datangnya dari mana, itu boleh teman-teman pakai HP kalian ketika ngerjain tugas. Terus kalian arahkan ke objek atau benda sekitar kalian, terus kalian centerin aja. Oh, yang bagian terang tuh atasnya, terus bagian gelap tuh di bawahnya. Nanti kalau misalnya kameranya teman-teman geser ke kiri ke kanan kan pencahayaannya nanti dia bakalan berbeda tergantung di mana jatuhnya sebuah cahaya itu. Oke, gitu teman-teman. Oke, itu sedikit intermezzo cara penggunaan warna. Nah, sampai sini dari warna, ada yang mau nanya nggak? Kayak misalnya gimana sih cara bikin warna yang harmoni? Gimana sih caranya ngambil template warna atau pakai color gear? Nanti aku kasih tipsnya. Ada yang mau nanya nggak? Aman? Aman ya? Berarti nggak ada kesulitan nih ya? Oke, kalau gitu aku mau langsung ke games nih. Tadi Kak Elku ada kendala cara pakai gamenya. Nah, sini aku mau share screen lagi nih. Nah, share. Oke. Nah, teman-teman, ini aku bakalan kasih tips and trick cara pakai games dan juga cara gimana sih pakai games ini nggak langsung eh, pakai asal. Tapi aku ada tips sebentar sebagai desainer. Karena kalau kita yang namanya gambar digital, itu banyak banget syaratnya. Nah, syarat dasarnya itu sebenarnya sederhana. Cuma nambahin layer sama mainin layer. Nah, oke. Pertama mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya cara penggunaan pertama ketika aplikasi ini digunakan, teman-teman pergi ke file dulu. Terus kalau masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya itu klik yang namanya new, create do papernya. Terus cek mau pakai yang ukuran berapa. Tapi jangan terlalu besar teman-teman, nanti gambar kalian kualitasnya gede banget. Gitu. Kita pakai A4 aja boleh. Terus kita landscape. Kita klik OK. Nah, ini disebutnya kanvas kita nih. Atau meja kerja kita.
Cara zoom in, zoom out, kita pakai CTRL, terus scroll mouse-nya. CTRL ini jangan dilepas ya, teman-teman. Kalau mau zoom in, zoom out. Terus teman-teman itu bisa geser kanvasnya dengan menggunakan klik spasi, tahan, terus geser mouse-nya. Gitu. Nah, kalau diklik spasi dia geser tuh kanvasnya. Nah, tips dari aku, sebelum kalian mulai desain, pastikan kalian tambah layer di sini. Untuk apa, Kak? Untuk tidak bertumpuk si desainnya. Contoh, yang ini aku tambahkan layer dulu. Layer pertama itu aku kasih namanya bentuk. Layer bentuk. Oke, habis itu di oke aja. Nah, dia kan ada tuh. Nah, di sini kalian boleh desainnya, jangan di backgroundnya. Di sini. Kenapakah harus dipisahkan? Karena kalau misalnya kalian ini layernya gak dipisahkan, kalian nggak tahu tuh nanti buat yang namanya itu, kalian disuruh tolong benerin tangan gitu. Ketika kalian lagi bikin karakter, misal nih, aku di sini punya karakter. Aduh, aku masih kayak ini. Kita ganti dulu. Startnya. Berhasil aku ganti yang ini. Salesnya, gitu. Ya. Nah, oke. Sampai sini pelan-pelan dulu. Klik brush. Kalau misalnya kalian mau desain, klik brush. Terus ketika kalian pengen ganti brushnya, itu ke pojok kiri di sini. Ada yang bulatan ini, brushnya, di klik. Nanti itu ada banyak pilihan. Oke. Set. Nah, biasanya kalau kalian bikin karakter kan ada yang namanya kepala, ada yang badan kan, leher, terus sorry. Nah, gini kan biasanya bikin badan. Set, 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 set. Nah, fungsi layer ini, ketika kita yang ada yang namanya bentuk, itu teman-teman bisa yang namanya mau ngedit kepalanya. Ketika mau bikin kepalanya, jangan lupa ditambahkan layer baru. Misal, kepala. Oke, nah baru nih teman-teman baru bisa bikin kepala yang benar. Terus si bentuk ini bisa kita turunkan opacity-nya. Opacity. Hardness, radius, angles, lebih. Oh, bisa keren. Lupa lah ya. Opacity. Setahu ada di sini. Oh, ini dia. Opacity. Nah, opacity-nya bisa dikecilkan, digedekan. Jadi dari base ini bisa kalian buat lagi nih. Kayak kepala. Kalian bisa mulai kecil. Set. Nah, oke. Set, salah. Salah layer, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen bikin karakter, sebuah karakter, atau misalnya bola. Nah, sampai situ dulu. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kenapa harus dipisahkan layernya? Ada nggak? Ada tidak? Ada tidak? Gak ada. Oke. Aku lanjut ya. Elko gimana? Ada kendala? Kak Elko? Halo? Bilang kok? Tes, tes. Oh, nggak ada. Oke. Kalau gitu aku lanjutin ya. Oh, ada chat. Tidak. Oke, Kak Elko. Kita lanjut ya. Kita hapus dulu. Ini bisa dihapus. Nah, kita delete. Nah, oke. Kita masih punya kanvas ini. Kita kan masuk ke teori warna ya. Gak apa-apa kalau misalnya teman-teman masih ada yang kesulitan si warna atau ini gimana cara pakainya. Kita boleh yang namanya itu pasang color grid-nya. Color grid itu bisa kalian temukan, bisa di Google, bisa pakai aplikasi Android untuk cara lihat grid-nya. Nah, ini aku mau tambahkan layer grid-nya dulu. Pertama, aku tambahkan layer. Di sini, color grid.
atau color palette. Oke. Nah, di sini aku paste. Nah, yang ini itu aku mau geser ke atas sebagai patokan kita. Misalkan ini aja nggak apa-apa. Yuk, patokan warna. Terus habis itu karena kita udah punya color palette di sini, kita tambahkan layer baru di atasnya. Set. Namanya itu base model. Base model. Nah, kita oke aja. Nah, si base model oke, sudah kita punya. Yang ini kita ini aja dulu. Layer. Mana ya? Ini kemana? Bisa pakai ini sih. Isi terus kontrol. Nah, oke. Dapat. Terus kita bentuk dulu nih teman-teman si gambar serinya. Lalu hardness. Boleh diikuti ya teman-teman, supaya kalau ada kendala bisa langsung tanya ke aku. Kita mau gambar seri sesuai yang manual. Atau kita bikin apa lagi nih? Gampang. Mulai dulu. Nah, dari sini base modelnya udah. Habis itu kita pakai yang namanya erase. Eraser. Nah, ini yang aku maksud tadi. Buat hapus si komponen-komponen yang agak kayak bahasanya. Nah, kayak gitu. Hapus, terus kita coba kasih warna. Kita bisa ngambil tool color. Lalu bisa kita ngambil warna. Pertama itu kita pakai yang cek ini. Ini kita ganti warnanya. Hmm. Oke, baik. Tahu nama. Oke, buat kanan. Ini sekarang dihapus. Ini sih. Tambah layar baru. Warna dasar. Nah, warna dasar dia ada. Oke, kita pakai brush lagi. Brush, sausnya yang gede-gede. Nah, sip. Pakai musim nggak apa-apa ya. Nah, ini warna dasar. Dikira-kira aja untuk ininya, apakah sudah bulat atau tidak. Gak, jadi kalian bisa dipraktekkan nih. Kalau misalnya ada kendala, kayak misalnya ini yang brushnya ada kendala nih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ditanyakan aja kalau ada kendala. Kalau tidak, dilanjutkan. Nah, ini kita sudah punya nih base colornya. Nah, kalau base colornya sudah punya, kita tambahkan si color keduanya. Color keduanya aku pakai yang mirip kayak gitu. Caranya itu ganti warnanya di sini. Biasanya harusnya kalau di aplikasi-aplikasi lain tuh kita bisa pakai yang pipet. Cuman ini aku nggak paham pipetnya. Apa nggak bisa nggak?
Coba kita klik dulu. Select tool bucket color settings. Ambil color yang ini. Nah, ini udah berubah tuh kalau pakai pipet. Jadi si pipet ini untuk kita ambil warna dari ini color palette. Contoh nih, lihat di sini. Itu kalau misalnya aku ke sini, itu diganti tuh warna. Nah, ini kan udah lebih gelap. Kita mau pakai pencahayaan dulu, color yang di atasnya. Oke, yang udah. Set. Nah, habis itu kita warnain pakai brush lagi. Nah, ini kan masih gede ya. Kita kecilin aja brushnya. Oh ya, sama jangan lupa tambahkan layer lagi. Pakai warna terang. Oke, kita oke. Terus brushnya size-nya aku kecilin dikit karena kita mau nge-brush cahaya yang di atas. Keluar juga nggak masalah, nanti akan kita hapus. Oke, kalau misalnya udah, kita pakai erase untuk rapihin sisahan warna yang kemudian pakai erase-nya size-nya kecil. Nah, atau mau lebih enak lagi kayak gini teman-teman. Opacity-nya kecil. Nah, jadi ketahuan tuh cara ngapusnya. Oke, ini untuk teori praktik warna. Kira-kira dari warna itu ada kendala nggak? Kayak misalnya untuk ngambil color palette tuh Kak di mana? Nah, nanti aku bakal kasih tips kalau misalnya teman-teman masih bingung cara ngambil warnanya di mana. Ada tidak kira-kira? Mister, Ah, ah, silakan. Kenapa? gimana caranya? Cara Tadi apa gak tuh? ngerti. Cara apa tuh? Boleh diulang? Tes? Caranya kasih warna. Oh, kasih warna Aida. Oke, Aida boleh share screen. Sini aku bantu. Stop share screen dulu. Kita cek ternyata Aida. Boleh Kak Aida share screen? Aku pengen cek nih. Oke. Nah, Kak Aida, coba Kak Aida klik yang brushnya dulu, yang sebelah kiri. Nah, yaitu diklik. Nah, coba pakai yang mana aja dulu brushnya. Yang bulat, yang tadi nggak apa. Coba dibuat lingkaran dulu. Nah, buat lingkaran dulu. Nah, terus isi warnanya nak. Pakai itu penuhin sekarang. Dipenuhin warnanya. Nah, gak apa-apa kalau misalnya keluar juga nanti kita rapihkan pakai penghapus. Atau size-nya boleh digedekan aja, size si brushnya. Iya, ditarik aja. Nah, kan gede tuh. Nah, bisa pakai itu. Oke, mantap. Aida. Nah, habis itu pakai penghapus dirapihkan. Itu blend ya? Kegedean. Di Ctrl Z nggak? Ctrl Z di keyboard, ketik, klik Ctrl, habis itu Z. Bisa? Sudah tapi gak bisa. Nggak bisa. Oh, kalau gitu dipenuhin lagi aja. Kalau gitu pakai brush lagi aja. Brushnya. Terus warnanya ditutup lagi. Nah, habis itu pakai penghapus. Pakai penghapus. Penghapusnya diklik satu sekali yang tadi.
Yang atas icon penghapusnya diklik. Coba. Nah, terus di zoom in, Hmm? di zoom, pakai CTRL di keyboard, terus di mouse-nya Kak Aida di scroll. Nah, kayak gitu. Oke, pakai yang penghapus, terus dihapus di sini. Oh, brush kamu pakai brush ini smooth. Coba kamu pakai brushnya, brush yang satu lagi, diklik icon brushnya. Yang ini lah, ini aku lingkaran. Diklik yang begitu. Terus pakai yang bulat gede itu tuh. Iya yang itu, pakai yang itu. Itu biar nggak ada yang ini buram ini. Ini namanya pakai blur, biar nggak ada blur. Ini buat nambahin color. Nah, terus buat ganti warna gimana? Pakai ganti warna tuh pakai yang ini nih. Ini, yang aku lingkarin. Diklik 2 kali. Nah, tinggal pilih. Nah, pakai hitam boleh, yang itu boleh. Terus di oke. Nah, coba di brush. Di brush itu penghapus. Nah, diganti dulu pakai brush tool. Brush tool yang ini. Nah, udah habis itu coret-coret lagi. Sini. Set, 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 gitu. Nah, udah ganti warna kan? Gitu. Ada kendala lagi? Kak Aida? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Thank you, Kak Aida. Aku lanjut ya. Ada lagi nggak yang ada punya kendala tentang si gamesnya? Aman? Aman ya? Oke. Aku izin stop screen-nya Kak Aida. Boleh ya? Aida, aku stop share screen-nya dulu. Boleh? Tes, tes. Halo? Iya. Oke. Stop sharing. Kita eh, istirahat sejenak. Istirahat sejenak sekitar 10 menit atau 8 menit. Sambil istirahat, aku mau ngasih tahu teman-teman itu ada aplikasi Android. Kalau misalnya yang paling enak tuh namanya Dream. Kasih tips nih. Nah, kalau misalnya teman-teman susah nih nyari palette color atau ya teman-teman ini buntu gitu tentang si pewarnaan yang bagus tuh cocoknya kayak gimana dari mulai gelap terangnya terus dari kombinasi warna itu gimana itu teman-teman boleh pakai yang namanya Color Dia. Itu ada di Google. Aplikasinya ada di HP. Nah, teman-teman bisa pakai nih biar ketahuan warna yang matching pakai apa terus dipakai. Nah, nanti ikonnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya di Canva juga ada buat nyari color gear itu, tapi aku lupa. Nanti aku bakalan kasih tahu deh untuk di Canva itu aplikasinya namanya apa gitu, toolsnya. Sebenarnya ada di sini. Waktu dulu aku sering pakai waktu masih jadi desain grafis di UI UX. Cuman karena seringnya di mobile sekarang untuk desain, jadi aku pakai color gear ini. Nah, di situ kita bisa tahu nih kombinasi-kombinasi warna apa aja yang kiranya cocok buat desain warna kita. Nah, sambil istirahat nih aku mau jelasin dikit nih, teman-teman. Nah, kalau misalnya color gear nggak cukup, ada yang namanya itu Pinterest, kalau misalnya kalian tahu. Nah, Pinterest Indonesia. Nah, website ini juga berguna nih, kayak teman-teman nyari gambar, teman-teman nyari apa namanya desain-desain kira-kira desain apa yang menarik kayak contoh aku mau nyari color palette biru warna biru dia bakalan ngasih tahu tuh dari mulai gelap ke terang ada semua di sini. Nah, ini dia kalau misalnya teman-teman butuh nih lagi desain-desain atau lagi ngegambar ngewarnain
caranya gimana? Kita teman-teman bisa cari di sini. Nah, si palet colornya itu bisa dikopas, ditaruh di gamesnya. Itu nanti teman-teman tinggal pakai yang namanya pipet, ambil color paletnya, diklik nanti langsung ganti warnanya. Pakai warnanya di sini. Gitu. Nah, Pinterest tuh bakalan ngasih banyak sekali nih ide-ide konten menarik nih. Kayak misalnya kebutuhan warna, terus kebutuhan model bentuk. Misal aku pengen bikin desain pamflet, pamflet warna biru. Nah, dia bakal ngasih bentuk tuh, kayak misalnya harmoni warnanya seperti apa, terus cara-cara yang baik seperti apa gitu, dari mulai font, nama-nama font itu juga bisa dipakai di sini. Jadi untuk sekarang kita belajar yang namanya palet dulu, palet warna. Nah, teman-teman kalau misalnya bentuk tentang kira-kira bisa nggak ya pakai warna lain selain merah, selain biru, itu bisa. Jadi teman-teman bisa nyontek di Pinterest atau misalnya teman-teman juga bisa pakai perasaan di si Gamesnya, gitu teman-teman. Jadi ada dua pilihan. Ada yang bisa memudahkan kita pakai Pinterest, ada yang cara kita expand dengan membuat color sendiri gitu. Nah, aku harapkan teman-teman bisa pakai yang filling, filling untuk naruh si color-colornya yang ada di si Games ini. Oke, teman-teman. Itu untuk pengenalan sekarang. Terus, teman-teman juga kalau misalnya desain-desain ya, atau tadi tuh aku interest juga nih, ada yang sebagai editor di TikTok atau di YouTube. Sebenarnya aku juga sebagai editor, aku juga senang sih ngedengarnya bahwa di kelasku ada sebagai editor juga. Nah, di editor juga setahuku ada yang namanya teknik lightning atau si tema videonya itu pakai warna apa dan juga font ya, kalau nggak salah. Bener nggak Kak Elkio? Benar, benar, benar. Nah, terus Kak Elko, aku ada saran nih, kalau misalnya lagi editing atau misalnya lagi editor, Kak Elko boleh nih cek-cek font, cek desain font, desain font. Nah, itu Sering, sering ngechat. mm-mm. Kira-kira dari font itu kan banyak ya untuk kegunaannya. Nah, si font juga kita bukan belajar nih di DGS ini. Nah, kebetulan aku mau berbagi kisah juga. Sebenarnya kalau di dunia desain, font ini itu ngaruh banget dari mulai besar kecilnya sama ininya ya. Apa kayak kok keindahannya? Boleh diceritakan kalau misalnya font ini ngaruhnya ke apa aja coba? Kayak apa? Banyak lah. Gak bisa Ba- kusebutin semua. Nggak apa-apa, yang KL kok tahu aja. Kayak ngaruhnya inilah. Hmm. Kayak di videonya bisa bagus atau enggak. Dalam tulisan. Oh, oke. Aku tambahkan mungkin kalau misalnya font itu bisa ngasih kita informasi yang menarik ya. Contohnya kayak kita ngeliat fontnya aja, itu kayak, wih, keren banget nih gitu videonya. Keren banget nih desainnya. Dia pemilihan fontnya aja udah interesting banget aku ngeliatnya gitu. Tertarik buat ngebaca. Dari mulai besar kecilnya si tulisan, dari mulai pemilihan apa iteration si desain tulisannya ini bagus. Jadi font itu ngaruhnya besar juga nih teman-teman. Bukan tentang warna doang. Jadi font juga bakal ngaruh besar. Cuman kita nggak ke situ. Tapi thank you banget Kak Elko. Aku mau lanjut habis ini. Kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Oke. Nah, hari ini kita mau ngebahas ini. Cahaya ada bayangan. Nah, oke, sebelum aku masuk ke situ, aku mau nanya teman-teman nih. Kira-kira dari penjelasan yang tadi, cara kegunaan games, ada yang masih kurang paham nggak? Boleh sampaikan aja, nanti aku bantu. Jalan yang kesulitan. Nggak apa-apa, ayo bicara. Takutnya nanti ketika selesai pembelajaran,
tugasnya kalian lagi kerjakan, tiba-tiba ada yang bermasalah gitu. Kira-kira yang dasar kemarin tuh, yang satu dari penjelasanku, ada kendala nggak? Ada yang mau itu open mic atau enggak? Nggak apa-apa. Sophia, gimana? Aduh, Aisyah, ngantuk ya Aisyah. Nahan tidur tadi pas lagi duduk. Aduh, yang lesson 2, oke. Kita masih 20 menit lagi. Aku mau share yang ini dulu. Ups, dulu. Nah, ini kita masih dasar. Nanti kita main yang namanya blend color. Kita nanti ada yang namanya mainin shadow tuh yang tadi ya. Ada yang di apa namanya? Di kanvas kita tuh ada yang ngeblur-ngeblur. Nah, itu kita main blur gitu. Color blur. Nah, untuk sekarang di tugas 2 ini kita tuh kalau nggak salah disuruh bikin ini nih, bikin apel. Ya kan? Itu nanti pakai tekniknya kayak yang tadi, nggak apa-apa. Dicoba-coba dulu, atau mau di-expand juga nggak apa-apa. Nanti setelah selesai itu dilampirkan tugasnya di sini. Ini kan ada link. Yang satu sama yang bintang. Ini untuk yang tugas kedua. Terus ini bekerja dalam platform. Kalau dibuka ya, ini aduh, sampai loading. Jadi, kayaknya ini eh, video YouTube ya. Nah, ini materi. Nah, ini dia. Nanti ini ada di materi yang aku share ya, yang ini. Nanti aku share itu kayak biasa. Terus ini bisa teman-teman coba kerjakan. Ini masih berkaitan sama yang tadi aku kasih tahu. Yang namanya. Oh, orang dengan namanya. Oh iya, di sini ada yang kesulitan melihat warna nggak? BTW, ada yang kesulitan melihat warna nggak? Soalnya aku ada kejadian di beberapa kelasku dia itu susah bedain warna biru tua sama hijau. Ada nggak tahu teman? Aman ya? Berarti nggak ada yang kesulitan ya untuk melihat warna, perbedaan warna gitu. Oke, berarti aman ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan untuk yang Yes, warna, apa? Tar. Ya kenapa? Kalau Aida, ini gimana ap- perbedaannya? apa tuh? Boleh share screen Aida? Yang di gambarnya, Mister. Yang di gambarnya, coba share screen Aida. Sudah gak jadi. Oh, sudah nggak jadi. Oke, oke. Oh ya, Aida, jangan lupa ya kalau misalnya mau nambahin warna sesuatu, layernya ditambahin juga ya. Jangan lupa. Karena nanti kalau misalnya si warnanya nggak ditambahin, nanti kita nggak bisa tahu nih nama gelap terangnya gitu. Yang mana yang udah diwarnain. Kalau misalnya satu warna bertumpuk, oh itu nanti chaos. Aku kasih tahu itu bakal chaos. Itu bakal susah. Oke, aku lanjut ke yang tadi. Nah, mungkin ada beberapa yang ada kesulitan ya untuk melihat warna karena beberapa teman-temanku juga ada tentang si warna ini karena warna ini bakalan mempengaruhi kualitas sebuah desain yang kita lagi gunakan. Nah, kebetulan untuk tugas praktiknya itu di platform itu sedikit dan juga yang pilihan kayak gini juga nggak terlalu banyak. Jadi dikerjakan pelan-pelan aja. Nah, kayak gini kan udah hijau kalau dibuka langsung selanjutnya. Terus misalnya ini belum hijau ya, masih putih gini. Berarti teman-teman belum klik. Nah, kalau diklik dia jadi hijau. Yaitu kita suruh download si ini ya, objek. Download objeknya, diunduh, terus dimasukkan ke dalam si aplikasi Games tadi untuk kita sebagai referensi warnanya itu seperti apa untuk di desain. Itu teman-teman. Nah, ini dia tugasnya yang tadi. Makanya kalau misalnya teman-teman nanti kesulitan nih ya,
kesulitan ketika, Kak, ini suruh bikin ini, ngambil gambarnya dari mana? Ngambil gambarnya dari yang sebelumnya. Hmm, Gitu deh. Nah, dari sini tuh materinya sebenarnya sedikit ya. Dikit banget. Nggak terlalu banyak. Karena ini masih hal-hal dasar dalam desain. Nanti kalau misalnya kita punya waktu lebih kayak yang sekarang gini, aku mau ngasih teman-teman ilmu di luar si desain ini. Kita ke UI UX. Di sini ada tahu nggak apa itu UI UX? Pernah dengar desain UI UX? Yang nggak apa-apa, angkat tangan aja. Atau mau sharing gitu apa itu UI UX? Nanti aku tambahin algo poin yang aktif. Halo, ada yang berani? Sophia, gimana? Tahu nggak apa itu UI UX? Enggak. Enggak, oke. Eh, Nih, ah, kalau teman-teman tahu ya desain website gitu-gitu, kayak aplikasi Canva, aplikasi-aplikasi TikTok, itu tuh ada teori yang namanya UI UX. Nih, ini di luar materi kita, tapi aku mau sharing sedikit nih teman-teman, karena kita desain grafis senior kebetulan. Nah, UI UX. UI UX itu tepatnya UI. Aku ada nih, dikit nyinggung UI UX. Ini bakal kepakai terus teman-teman di dunia desainer kita nih. Nah, user interface dan user experience. User interface itu contohnya kayak tombol. Ini, kayak tombol-tombol ini. Ini disebutnya UI. Logo itu termasuknya UI. UX itu adalah perasaan kita ketika mengetuk tombol itu. Kira-kira tombol ini kekecilan, tombol ini kebesaran. Nah, itu disebutnya UX. Perasaan kita tuh tombol ini besar atau kecil itu adalah UX. Nah, biasanya teman-teman, nih ada aplikasi UI UX namanya Figma yang bisa dipakai orang kantor atau misalnya dunia profesional. Dunia profesional biasanya pakai Figma. Dia itu ngebangun website, ngebangun desain interior, kayak lain-lain. Contohnya kayak aplikasi website Algonova yang sekarang kita pakai kayak gini. Ya itu disebutnya juga udah UI UX developer. Mereka itu mendesain keseluruhan yang ada di sini. Contohnya kayak tombol, terus fontnya mereka menggunakan apa, itu tuh disebutnya UI UX designer. Nah, PK ini. Tapi di belakang UI UX designer itu ada yang namanya back end. Nah, kalau front line itu biasanya yang ngedesainnya. Kalau back end itu biasanya programnya. Kayak contohnya ketika kita klik ini, maka akan tampilnya seperti ini. Nah, itu back end yang nanti coding tuh. Jadi ketika desainnya selesai atau udah siap, kita itu udah bisa makainya. Gitu, teman-teman. Itu materi di luar pembelajaran kita. Tapi ini aku mau kenalkan juga nih, teman-teman. Karena aku harap teman-teman ini lebih tertarik nih sama si desain grafis. Oke, sebentar. Aku mau share screen si Figma. Ini aplikasinya kayak gini. Sedangkan aku buka Figma. Nah, tunggu agak loading. Karena emang berat untuk aplikasi Figma itu. Nah, ini aku share screen. Itu kerjaanku kalau misalnya di seorang desainer UI UX. Biasanya pakai aplikasi ini. Nah, ini masih berkaitan nih sama yang namanya itu desain grafis. Selain pakai Canva ya, Canva kan tools yang sederhana, kita pakai desain-desain gitu. Nah, tapi kalau di Figma itu sendiri atau aplikasi desain, itu kita bisa yang namanya desain-desain kayak gini. Nah, kita punya UI UX. Nah, kalau di UI UX itu
itu ada yang namanya prototype atau kita nyambungin kabel-kabel gitu teman-teman. Nah kayak gini nih. Nah itu tuh bikin animasi. Ini biasanya back end nih yang ngerjain, bukan apa front end. Nah teman-teman kalau misalnya tertarik nih ke dunia UI UX atau misalnya desain website, terus games, game biasanya pakai banget nih aplikasinya yang namanya Figma. Nah di Figma tuh sama banget dasar-dasarnya. Kita harus yang nambahin frame, terus ada yang layernya sebelah kiri teman-teman. Bedanya kalau Figma sama games atau aplikasi desain kayak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, nah itu pakainya ini gitu. Nah terus biasanya kita juga ada yang namanya plugin kalau di Figma itu memudahkan kita mencari icon atau buat icon sendiri juga bisa gitu. Terus ini aku juga pengen ngasih tahu nih teman-teman, kalau di dunia desain tuh ada yang namanya desainer yang pakai vector art, ada desainer yang pakai brush atau misalnya pakai pen tab. Rata-rata pakai pen tab sih, pakai pen tab atau mouse. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Kak kayak desainer pakai mouse aja gitu? Ada, namanya itu desainer vektor. Nah biasanya dia cara pakainya itu pakai pen tool. Nah, pen tool itu untuk apa? Pen tool itu biasa kita temuin di aplikasi games atau di aplikasi lain kayak misalnya Adobe Illustrator, Adobe Photoshop itu ada, pasti ada. Ini pen tool tuh fungsinya ini, tarik garis, kayak gitu. Nah, vector art itu biasanya pakai kurva untuk desainnya. Ini. Si kurva ini ada yang namanya tangan ya atau rectangle. Nah, ini juga bisa nih teman-teman kalau misalnya desain di Figma. Terus dia itu website juga. Nah, enaknya kita tuh udah bisa ngasih warna secara instan. Kita tuh kasih fill color. Colornya warna merah. Nah, gini kan? Terus enaknya ini kalau misalnya ada yang kesulitan pakai mouse ya, pakai mouse untuk di games, bisa pakai alternatif Figma atau apapun, nanti diekspor aja. Nah, di sini tuh kita bisa yang namanya nambahin, nah, di duplicate, terus colornya bisa kita Kak. Set. Nah, gitu. Nah, ini aplikasi yang lain. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih pakai aplikasi lain atau misalnya tanpa aplikasi games, bisa nggak Kak? Bisa, semua aplikasi bisa. Yang penting kita tahu yang namanya dasar-dasarnya, gitu teman-teman. Oke. Aku stop share dulu. Itu pengenalan di luar materi GIPS. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran gimana sih cara bikin poster di Photoshop atau di Adobe Illustrator, itu bisa sebenarnya. Yang penting itu kalian sering mengulik, sering latihan dengan melihat konten-konten atau desain-desain yang ada di sekitar kita. Contohnya kayak di jalan, kalian jalan ke tempat-tempat makan atau ke tempat kalian sekolah, itu kan banyak banner ya. Nah, banner-banner itu kan mereka pasti kita bisa lihat tuh mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya kan. Mana yang desainnya itu menarik perhatian, mana yang desainnya itu kurang menarik perhatian. Kayak contohnya, ih ini fotonya gede banget ya bannernya, kayak buat apa? Mau kampanye orang ini. Nah, itu kan banyak ya yang desain-desain kampanye, ada juga yang nggak kampanye gitu. Desain-desain yang baik itu di mana kita menumpahkan segala idenya itu berdasarkan intuisi gitu loh. Oke, sampai sini dulu untuk materi kita. Ada yang bertanya nggak dari keseluruhan materi tentang pewarnaan, entah itu tekniknya? Nah, sebelum aku tutup, ada nggak? Ada nggak? Ayo. Kalau misalnya ada kendala kayak Kak, ini Algo Novaco masih bermasalah, terus ada apapun, boleh ditanyakan aja.
Tips Kak, and trik. tadi gimana cara yang itu di Google Drive-nya? Pencet Google Drive-nya. Boleh di share screen, Jion? Hmm. Mhm. Sini aku bantu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada masalah juga bisa di soresan ya. Takutnya nanti aku takut slow respon Ini suka karena ada kalau di aku. WA itu tetap banyak. Oke, aku ke kamu ini pakai eh @g ya? Mungkin, Kak. Iya, kalau @g itu disilang, disilang dulu, di close, terus klik tambah, Aduh, tambah di tab baru, benar. tab baru. Heeh. Terus kamu pergi ke ada Chrome nggak di inimu? Ini tablet atau Website. bukan, Pak? Oh, Perangkatnya itu PC atau tablet? ini kurang tahu juga sih soalnya Laptop. laptop iya. Laptopnya itu eh bukan pencarian ya. Coba kamu buka ada Chrome nggak di laptop kamu? Aplikasi Ah, browsernya ada nggak? ini. Wah, bukan di sini. Ada di laptop. Di minimize dulu. Di minimize. Heeh. Kalau di minimize apa yang terjadi? Gak ada sih. Gak ada. Oh, oke. Oke, kalau gitu kembali ke ini kamu. Terus klik yang ini nih, titik tiga. Eh, klik titik tiga itu. Riwayat favorit save duplikat ekstensi. Hmm. Coba. Sini aku. Kamu ada yang logo search nggak di laptop kamu di paling bawah? Apa? Logo search. Oke. Aku izin share screen ya. Oh, Oke. Ini aku share screen. Ada share screenku, Juan? ada. Ada. Nah, Juan, pergi ke yang search ini di laptop di bawah nih. Terus Joan cari yang namanya itu Chrome. Google Chrome. Ada nggak? Bentar. Hah? Aku sambil buka @gd. Buka @g terus aku mau ke Drive. Oh, bisa nih. John, coba kamu ketik Drive di ini, di sini, di Google. Scroll Oh, aja ke atas. Ketik, scroll ke atas. Klik, bacanya itu Drive. Iya itu klik Drive. Diklik. Nah, biasanya ini suruh, nah Google Drive sign in. Kamu sign in Google kamu, akunnya. Nah, itu udah bisa. Klik baru, bikin folder dulu namanya Algonova. Yang tadi, ah, Algonova. Oke, terus dibuat. Nah, oke, terus, nah klik dulu sekali yang Algonova folder dibuka. Klik dua kali, klik dua kali aja, biar masuk ke dalam ininya. Nah, di sini baru klik kanan, klik oke. kanan aja, klik kanan. Nah, itu ada yang namanya upload file. Nah, cari file yang pengen kamu upload di dalamnya, yang udah didesain. Gitu. Kalau yang tadi ngambil linknya gimana ya, Kak? Cara apa? Ambil link yang di Gmail-nya itu. Nah, di Games-nya itu udah diekspor belum filenya? Belum. Belum. Diekspor dulu. Gimana? Oke, ini aku jelaskan. Aku mau share screen Games-nya lagi. Aku share screen. Udah terlihat? Udah ya? Nah, ini teman-teman.
Nih, tolong perhatikan baik-baik. Ini juga bakalan kendala nih kalau teman-teman belum tahu masalah ekspor impor. Nah, teman-teman, yang ini jangan lupa desainnya kalian save. Cara save-nya itu gimana? Di file, terus di save as. Nah, di sini. Setelah di save as, itu teman-teman mau taruh di mana filenya? Ini kan banyak nih. Di program C, di video, picture, musik, download. Jangan lupa dipilih salah satu dan diingat di mana folder naruhnya. Ini folder naruhnya. Misal aku mau taruh di download. Kalau misalnya udah, nah ini kan ada preview. Sebentar. Namanya itu aku ganti. Nah ini saya ganti nama. Misal apa? Apa? Udah deh, ke save tuh. Jadi tadi ganti nama terus enter. Nah itu nanti munculnya di sini nih Jan. Aku ganti share screen ya. Ke entire screen. Nah, ada ya. Ini nanti adanya di sini. Di file, terus di download. Nah, ini filenya tuh Apple. Nah, file ini di Joan taruh di drive. Oh, oke. Makasih ya, Kak ya. Aman. Dicoba dulu. Takutnya masih ada kendala. Di share screen aja. Hmm. Mm-mm. Aku mau cek nih. Kira-kira apa. Oke. Nah, judulnya diganti. Tuh, tanpa judul yang di atas. Dah, enter. Nah, habis itu ke file, ke file. Hmm. Ini file folder yang di laptop. Sorry, di Oh, samping logo WhatsApp. iya, iya, Nah, iya. nah, tadi taruhnya di mana? Di ini, unduhan. Unduhan. Oh, Nah, itu ada cara gampang ya, mau tahu nggak? Coba kamu klik kiri tapi ditahan di objek bola itu. Nah, itu diklik klik kiri bukan kanan. Ditahan, terus geser mousemu ke arah si add G. Nah, arahin ke add G. Add G, Microsoft Edge nih yang browsermu. Nah, terus lepasin ke tengah itu. Set. Nah, gampang kan? iya. Gitu. Itu cara mudah. Nah, habis itu Joan klik yang titik 3. Nah, terus bagikan. Nah, bagikan, terus klik yang bagikan. Bagikan, klik yang bagikan. Terus Joan yang dibatasinya diganti dulu. Diubah dulu tuh yang dibatasinya. Nah, diklik. Siapa saja yang memiliki link? Oke, klik. Habis itu Joan salin link. Nah, baru deh dimasukin ke akun Algonova yang tugas itu. Oke, Makasih, Kak. sama-sama Joan. Mantap. Oke, karena waktu sudah habis, tidak ada pertanyaan lain. Aman ya? Oke, ayo on cam kita absen penutupan nih, teman-teman. Ayo, siap-siap. Kita on cam dulu. Elko, Felisa, sama Aida. Ayo, on cam. Kita penutupan. Gaya, teman-teman. Oh, ya, Aida belum nih. Oh, kameramen. Felisa, halo. Oke, Felisa belum ada ya. Oke, gaya bebas teman-teman. Ya cantik. Karena ini bakal masuk ke YouTube. Satu, dua, tiga. Lagi? Bentar. Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Oke, teman-teman. Karena kita udah di penghujung pembelajaran, terus aku mau berterima kasih ke teman-teman semua nih yang